tuyul undul kesana kesini sampai kendul. Kedua tela-telo tampak tuyul. Kalau jalannya miring-miring itu yang belum selesai menaku nong Cino. Oh, Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo dengan irama alunan nong Cino. Oh, Pak Moyo pulang jalannya ke Loyang. Riding high when I was king, I played at the heart and Sekolah ini adalah sekolah muda yang didirikan pada tahun 2019. SMP IT Darul Mutakin ini merupakan sekolah swasta berbasis Islam terpadu yang ada di Cianjur dengan kondisi lembaganya yang hanya satu di bawah pimpinan Bapak Dimas Fauji Nur Mutakin. Pada tahun 2019 berjalan, SMP ini berdiri sampai sekarang. Di tahun 2023, SMP IT Darul Mutakin memiliki 9 rombel dengan jumlah siswa 346 dan 21 tenaga kependidikan. Dan pada tahun 2019, baru satu angkatan yang lulus di SMP ini. Kemudian, lembaga berikutnya mendirikan pondok pesantren dan ini merupakan sekolah keluarga. Selanjutnya, mengenai ruangan-ruangan yang terdapat di SMP IT Darul Mutakin Cianjur. Pertama-tama, kami memasuki gerbang utama di SMP IT Darul Mutakin. Dan selanjutnya, ini adalah ruangan kelas 8, juga 9. Di depannya terdapat parkiran motor. Selanjutnya, ini terdapat ruangan kepala sekolah, guru, juga ruangan TU. Ini adalah lapangan upacara, juga lapangan olahraga. Selanjutnya, ini merupakan ruangan kelas 7. Terlihat sangat jelas bahwa bangunan SMP IT Darul Mutakin ini masih sangat kokoh dan juga bagus. Selanjutnya, keadaan dan kondisi dalam kelas SMP IT Darul Mutakin dapat dilihat bahwasannya kelas ini masih sangat bagus, juga kokoh
untuk digunakan dalam pembelajaran. Dan ini ada toilet yang sering digunakan oleh siswa-siswi, juga terdapat musola yang digunakan oleh guru juga siswa SMP IT Darul Mutakin Cianjur. Yang selanjutnya yaitu tujuan observasi. Yang pertama, untuk memberikan gambaran tentang kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran tentang respon peserta didik. yang tidak terulang kembali. Cuma 1 jam pelajaran ya. Nanti Bapak tinggal, nanti langsung dipandu oleh kakak-kakaknya kuliah. Ya. Jadi di sini di depan kalian ada kakak-kakak dari Universitas Cianjur. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Kalian boleh panggil Rika. Untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mengerti? Semangat. Oke, kita ulang ya. Literasi visual adalah cara apa? Sepeda. Kalian pernah melakukan ini belum sebelumnya? Pernah. Sering? Sering. Pada gambar ini apa yang dilakukan orang rumah? Boleh mau disingkat? Tadi kan udah dijelaskan secara singkat. Ada juga yang dijelaskan semua. Mereka berada di taman, lalu mereka bermain secara berlomba. Siapa yang lebih dulu sampai ke tempat finish itu orang yang menang dan akan diserahkan oleh temannya yang kalah. Ternyata yang memenangkan perlombaan itu adalah kita. Lalu mereka pergi ke tempat makan, lalu mereka membeli bakso untuk kita dan memakan itu semua. Oke, baik, terima kasih Asia. Tepuk tangan dong. Mantul. Fadli dan teman-temannya sedang bersepeda dan dia terjatuh di selokan. Lalu dia dibantu oleh Encep. Sudah? Oke, teman-teman, nih. Yang bisa kalian yang kalian bisa tangkap mengenai pembelajaran kali ini? Hah? Ada yang bisa jawab? Enggak. Sudah paham berarti semuanya ya? Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian
hasil belajar peserta didik. Selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik memperoleh suatu pengetahuan baru. Peserta didik yang awalnya tidak mengetahui penggunaan simbol bisa dijadikan pembelajaran literasi visual menjadi mengetahuinya. Hal tersebut bisa dilihat ketika pembelajaran dimulai sampai pembelajaran selesai. Selanjutnya, yaitu respon dari peserta didik. Respon dari peserta didik sangatlah baik. Hal tersebut bisa dilihat pada saat proses pembelajaran berlangsung, juga dari hasil kuesioner yang diisi oleh peserta didik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Itu simpulan. Observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan observasi yang ditujukan untuk mengukur minat peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Observasi ini juga dilaksanakan untuk menguji peserta didik terhadap model pembelajaran literasi visual. Adapun, literasi visual adalah kemampuan untuk memahami suatu bentuk bahasa visual dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Observasi ini dilaksanakan di SMP Tadarus Mutakin Cianjur dengan jumlah peserta didik sebanyak 29 orang. Dari pelaksanaan observasi, diperoleh hasil bahwa hampir semua siswa bisa menerapkan metode literasi visual dalam pembelajaran kelas. Lalu, diperoleh hasil bahwa sebagian kecil siswa tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia, namun kebanyakan menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu saran untuk guru mata pelajaran bahasa Indonesia agar lebih bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode membaca dan juga memperhatikan peserta didik yang kurang mengerti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk peserta didik, kemampuan membaca merupakan kemampuan yang sangat penting untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran karena dapat menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan pengetahuan. Adapun saran untuk mahasiswa, metode pembelajaran membaca merupakan metode yang tepat digunakan dalam pembelajaran karena dengan menggunakan metode ini akan meningkatkan kreativitas peserta didik dan menambah kosakata peserta didik.